Selamat datang di channel Islam Sejati. Sebelum mendengarkan akan sangat berterima kasih kami jika Anda ikut serta mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Masih ingat dulu kalau orang dulu itu mau ketemu kekasihnya apa namanya Pak Wakil? Mau ketemu ngapel. Nggak ada bahasa lain. Mandoy. Oke, bahasa sini ya. Katanya Melayu sini lebih unik ya. Mendiai. Oh, waduh. Apabila Bapak ini tuan-puan ini mau mendiai. Karena yang ditatap itu wajahnya dibersihkan, benar nggak? Kalau ibu-ibu wajahnya dicat dulu, pakai dibedak. Kalau bapak-bapak ini kumisnya dibersihkan. Jika si Yayang nggak suka sama bulu-bulu, semua bulunya dicukur. Kalau kita mau ketemu kekasih, karena dia menatap muka, tubuh, pakaian, maka kita bagus-baguskan wajah, bagus-baguskan pakaian. Karena ingin ditatap, maka ingin terlihat sempurna. Yang diposting orang di sosial media, di Facebook, di Instagram, itu adalah yang sempurnanya. Dia tidak menampilkan yang tidak sempurna. Kenapa? Karena ingin ditatap. Sholat itu menatap, Pak. Wajah itu wajahnya. Ini hari-harian. Masa ada orang tiap hari ngomong apa saja, terus dia nggak ngerti? Kira-kira kalau ada orang bicara sesuatu tiap hari yang dia nggak ngerti, itu orang apa namanya? Orang gila. Jadi yang gila itu yang belajar tasawuf atau yang nggak belajar tasawuf? Kalau belajar tasawuf nggak mesti bisa bahasa Arab, karena Allah bisa semua bahasa. Cukup yang mampu bahasa Arab, yang santri, yang ulama, yang kiai. Kami yang dari pesantren perlu bahasa Arab, karena tugas kami membaca kitab-kitab suci. Betul Bu ya? Coba bapak-bapak ini nggak semuanya belajar pesantren. Lalu saya bilang, cara khusyuk itu engkau mesti bisa bahasa Arab. Stres semua. Kalau begitu Abu Jahal, Abu Lahab lebih khusyuk. Betul nggak? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab masih kafir? Berarti tidak syarat orang mengerti yang disembahnya pakai bahasa, nggak mesti. Tapi bahasa kolbu sama semua. Bahasa kolbu sama semua. Karena Allah menatap ke dalam kolbu, maka jika hendak menghadap kepada Allah, bersihkan kolbunya. Berani nggak? Apa tadi Pak? Mendai ya Pak? Mendai. Berani nggak mendai tapi nggak mandi? Hah? Nggak berani, ya? Mau nambah lagi Pak? Nanti di demo yang di belakang. Beranikah ketemu kekasih? Baju kita, baju kemarin yang masih bau? Nggak berani. Beranikah handphone kita dibuka kekasih, di dalamnya ada foto yang lain? Paham maksudnya? Kalau ketemu gimana? Bisa perang dunia ke-10, bukan ketiga lagi. Sang kekasih melihat ada wajah perempuan lain atau laki-laki lain di dalam handphonenya. Kalau orang zaman dulu foto di dompet, benar nggak? Sekarang nggak level. Sekarang foto udah masuk. Tapi ahli kolbu, kekasih, wajah kekasihnya masuk ke dalam kolbu. Oke, Allah tatap isi kolbu. Ternyata di kolbu ada gambar yang lain, ada tujuan yang lain. Allah cemburu kan? Ini ilmu-ilmu standar nih. Katanya ngaku wajah tuh
aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Ternyata saat menghadap, kolbunya ada wajah yang lain, ada niat yang lain. Berani menghadap, pasti di-delete dulu, dihapus dulu. Jika di handphonenya ada WA dari sang kekasih yang lain, pasti dihapus dulu, Pak. Bener ya? Kalau punya, ini Buya Budi yang pengalaman ini. Ada WA dari jamaah cantik, ya, istri tahu, dihapus dulu sebelum masuk rumah. Betul kan? Oh, ini pengalaman. Waduh, bisa-bisa pulang pengkar ini. Supaya apa? Supaya yang di rumah tidak marah, supaya tidak ketahuan. Delete-nya delete permanen. Sama jika mau menghadap kepada sang kekasih sejati. Jadi kekasih kita yang di rumah itu nggak abadi. Dia hanya diberi dipercikan sedikit kekasih, rasa cintanya Allah. Makanya perempuan, laki-laki itu punya cemburu. Itu cemburunya Allah yang dipinjamkan. Maka nggak ada cinta sejati itu suami istri, nggak ada. Pasti nanti salah satunya mati duluan atau mati sama-sama, kuburnya tetap pisah. Ditanya mungkar nakirnya nggak bareng-barengan, sendiri-sendiri. Dek, ntar kalau aku mati, kamu ikut ya. Mau nggak istrinya? Nggak mau nih. Paling suaminya bilang apa? Apa istrinya bilang apa? Nunggu indah, saya cari laki baru. Bapak Ibu Saudara yang makan Allah, jika hendak menghadap Allah, gambar-gambar selain Allah di kolbu mesti dihapus. Kalau enggak, Allah nanti marah. Ini rumah Allah. Di rumahnya sudah ada tempat ibadah belum? Mungkin pojok, samping tempat tidur, sudah ada. Jadikan itu masjid mihrab kita di rumah. Kalau mau masuk di situ, bersihkan badan, bersihkan kolbu. Latihan di sana, baru pergi ke masjid. Bersihkan dulu hati di sana, baru masuk masjid. Bolehkah perempuan atau laki-laki yang junub masuk masjid? Tak boleh. Junubnya kolbu kalau dia sedang asik mencintai selain Allah. Maka orang yang junub tidak akan diizinkan masuk ke rumah Baitullah, yaitu kolbu. Kolbul mu'min Baitullah. Kolbunya orang beriman itu Baitullah. Ini masjid nih ya, benar masjid, bukan gereja toh. Tapi sudah pernah belum melihat masjid bentuk-bentuk gereja? Sudah pernah. Berarti yang penting itu bukan kubahnya, yang penting itu kolbu yang zikir di dalam masjid. Benar. Kolbu yang berzikir dalam masjid, sehingga disebut masjid itu masjid tempat sujud karena kolbu sujud di dalamnya. Ini kubahnya 100 tapi nggak ada orang zikir di sini. Masjid atau candi atau museum. Jangan-jangan ini museum. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sekedar mengingatkan tonton video ini hingga akhir, demi menghindari gagal paham. Terima kasih. Maka jamaah yang makan Allah, sebelum menghadap Allah, kenapa disyariatkan berwudu? Wudu itu tidak hanya membersihkan diri dari hadas, tapi yang paling penting adalah membersihkan kolbu dari gambar-gambaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya kenapa wudu tidak sempurna jika yang berwudu tidak menyebut nama Allah di dalam kolbunya. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sempurna wudhu seseorang jika dia tidak menyebut nama Allah, jika dia tidak berzikir di dalamnya padanya. Jadi nanti kalau wudhu gak usah mikirin yang lain, cukup zikir ya. Udah gak usah lama-lama juga wudhunya, sekali, 2 kali, 3 kali, gak usah lebih.
Nah, di saat berwudu tidak hanya yang dibersihkan wajah, iktikadkan sedang membersihkan wajah, kolbu ini kalau tidak kenal Allah maka dia cari muka kepada makhluk, maka dia niat. Disinilah muncul orang ingin cari muka. Cari muka itu bahasa Arabnya apa? Cari perhatian. Ya, nah, bentuk amalnya riya. Riya itu ru'yatul amal, melihat diri kita beramal di depan orang. Itu riya. Mempamerkannya itu disebut dengan sum'ah. Jadi ibadah ke masjid supaya dilihat orang. Datang ke masjid, ke pengajian karena nggak enakan sama pengurus, sama teman, sama pak bupati, wakil bupati. Begitu orang hari ini, Pak, cari muka. Kalau bahasa kitanya pencitraan. Pencitraan itu boleh, karena Sayyidina Adam itu citranya Tuhan. Allah mengenalkan salah satu keindahannya melalui Sayyidina Adam. Bahkan Sayyidina Muhammad itu adalah mazhar wujudillah, adalah cara Allah mengenalkan dirinya kepada alam itu lewat Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang bukan Allah, inti kajian malam ini sederhana. Inilah yang disebut di hadis Imam Tirmizi. Kita ini gak ada yang bersih dari dosa. Nanti di akhirat ada orang dihisab. Kalau dihisab itu berarti diperiksa oleh malaikat yang bertugas seperti malaikat penyidik, kayak orang penyidik di sini. Lalu disidangkan, ada hisab, ada mizan, disidangkan. Hasilnya keluarlah laporan, semua daftar keburukan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada maksiatnya. Selesai disidang. Ternyata sidang itu berkali-kali, nggak hanya di sini. Ada sidang dalam sidang, ada sidang setelah sidang. Ada orang naik banding. Nanti di sana juga sama. Ketika sudah putus persidangan bahwa orang ini pendosa dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya dosa, maka malaikat azab tarik dia. Hadis Imam Tirmizi. Ditariklah dia. Tiba-tiba Allah Zul Jalal wal Ikram yang selalu menatap ke dalam kolbu mengeluarkan kita, wahai malaikatku, ada satu yang belum kalian sidangkan, satu yang belum kalian periksa, satu yang belum kalian timbang. Bertanyalah malaikat, apakah itu wahai Rabb, ya Tuhan? Bedahlah jantungnya, bedah dadanya, ambil isi jantungnya, itu berkait dengan kolbunya, apa isinya? Dibukalah dadanya, diambil jantungnya. Betapa kagetnya malaikat yang bertugas menyidang orang ini. Jantungnya menyebut la ilaha illallah. Di hadis Imam Baihaqi, Allah, Allah, Allah. Maka diambillah itu kalimah, ditimbang dengan semua dosanya. Apa yang terjadi? Kalimah la ilaha illallah dan Allah, Allah, Allah itu lebih berat dari semua dosanya. Akhirnya malaikat azab melepaskan rantai nerakanya dan diserahkan ke malaikat rahmat. Ini kamu yang urus. Ternyata dia kekasih Allah, tapi menzahirkan sesuatu yang tidak biasa. Batin dia bersama Allah, tapi zahir dia seakan-akan bukan kekasih Allah. Maka hati-hati dengan orang-orang dimanapun, di pulau manapun, di kota dan negeri manapun, walaupun penampilannya biasa, siapa tahu di kolbunya ada nur la ilaha illallah, nur lafaz Allah, Allah. Bukankah baca la ilallah mudah? Mudah tuh. Coba baca la ilaha. Yang beda orang ini bacanya dengan kolbu, orang ini bacanya dengan kolbu.
Itu yang disebut di hadis Imam Bukhari, orang yang baca la ilaha illallah min qalbihi, dari kolbunya, Allah haramkan dirinya dari neraka. Karena kolbu berkait dengan jantung, jantung berkait dengan seluruh tubuh, berarti darah dia semuanya sudah terkena lafaz Allahu Allah, la ilaha illallah. Neraka mau bakar gak berani. Kenapa? Karena darahnya bau kalimah la ilaha illallah. Seandainya malaikat azab bawa dia masuk neraka, itu neraka api nggak bisa bakar, malah menyusahkan malaikat di neraka. Dan itu ada Pak nanti. Kalau Bapak Ibu ini nggak percaya, masuk neraka duluan ya. Insya Allah nanti itu terjadi ya. Nanti orang kalau nggak percaya, akan ada 1-2 hamba Allah yang disiksa. Api setiap kali mendekat, apinya padam. Api setiap kali membakar, apinya padam. Ternyata di dalam tubuh orang ini berdiri kalimat Allahu Allah. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah oleh-oleh pada malam ini. Mari pelajari cara membaca nama Allah di dalam Quran. Di sini banyak guru-guru, kiai-kiai yang mereka punya sanad keilmuan zikir tentang ini, ambil dari mereka. Ya, gak usah jauh-jauh ke Jakarta sama ke Padang. Ya, cari dari orang yang ahli di dekat sini, supaya tidak susah-susah berguru. Ya, adapun kajian-kajian yang ada di YouTube itu cukup sebagai motivasi. Ilmunya ambil dari ahlinya, dan tidak ada pulau kecuali ada ahli zikir di situ. Tiada negeri kecuali ada wali Allah di situ. Saya yakin itu hakul yakin. Terima kasih, Anda telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa bertemu di video selanjutnya yang akan datang. Selamat beraktivitas kembali. Ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat, kok kembali lagi saya tidak akan mengulangi. Ayo besok tak tobat lagi lah. Tapi mindset berdarah nilainya sudah hati yang sudah tobat. Yang pertama, perjalanan kita ini